وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di hari yang penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya. Dan baik, kita memiliki 3 tema yang sangat luar biasa. Di antaranya tanda bersyukur dengan Alhamdulillah. Ya Allah, sering banget kita lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan yang kedua, berburu keberkahan pagi. Banyak keberkahan di pagi hari. Bagaimana cara berburunya? Nanti akan diterangkan oleh guru kita ya. Dan yang terakhir, kebodohan sumber dari keburukan. Jadi kita harus pintar pastinya ya. Dan pemirsa di rumah jangan lupa terus untuk menjaga 5M nih, Masya Allah nih ya. Di pandemi Covid yang saat ini memang menjadi sebuah ujian buat kita bersama. Kita harus sama-sama kompak untuk menghentikannya ya. 5M itu adalah mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja sabarin ya. Dan aku tambahin nih M yang terakhir, membaca doa. Pakai maskernya baca doa, cuci tangannya baca doa. Kita doain biar Covid cepat pergi ya, Masya Allah. Dan baik, langsung aja kita nanti akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Syamsul Ma'arif, Ustadz Abdurrahman Jailani, dan Ustadz Syahdan nanti juga ada bersama kita ya. Dan nanti kita akan ngaji juga bersama Ustadz kita Munawir Ngajir. Dan baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung aja kita masuk ke tema kita yang pertama, tanda bersyukur dengan Alhamdulillah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak, mengkaji ilmu pengetahuan, memahami ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda syukur dengan membaca Alhamdulillah. Saya akan mengawali dari kalimat
asyukru. Ma huwa syukru wa ma adraka masyukru. Apa itu yang disebut dengan syukur dan apa yang Anda ketahui tentang syukur? Al-Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Risalah Qushairiyah, bab tentang syukur, beliau menjelaskan bahwa hakikatus syukri, hakikat dari syukur adalah as-sana'u 'alal muhsin min dzikri ihsanih, yaitu pujian kepada sang pemberi kebaikan. Min dzikri ihsanih, dengan menyebut kebaikannya. Misalnya kita bersyukur kepada Allah, yaitu syukurul abdi lillahi, syukurnya hamba kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Itu bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang disebut dengan syukrullah lil abdi. Syukurnya Allah kepada hambanya. Apa maksudnya? Kalau syukurnya kita kepada Allah yaitu dengan cara bitta'ah, dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah. Kalau syukurnya Allah kepada hambanya adalah dengan cara bi'in'amihi, yaitu dengan cara memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, terutama untuk mempermudah dalam ibadah kepada Allah. Oleh karena itu para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, ada juga yang disebut dengan syukur kita kepada orang lain. Yaitu syukurnya manusia kepada manusia. Ini penting. Misalnya ada saudara kita datang membawa hadiah, kita ucapkan terima kasih. Karena apa? Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Man utawi sapamne wong lam yashkurin nas, yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, itu sama saja lam yashkurillah, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain, sama halnya diperbolehkan kita minta kepada orang lain. Kita minta kepada Allah wajib. Kita minta kepada sesama manusia juga boleh. Kalau masih hidup, kalau sudah mati, boleh orang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu sebabnya ulama-ulama kita mengajarkan, Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawassul, ya, minta kepada Allah, bertawassul dengan pangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa memang syukur artinya terima kasih. Ada syukurnya kadang-kadang dengan ucapan, yaitu dengan alhamdulillah. Ini syukurnya orang-orang al-alimin. Alhamdulillah. Ada syukurnya
al-abidin. Tidak mengucapkan alhamdulillah tapi meningkatkan ibadahnya. Ada syukurnya al-arifin, cukup dengan hati. Artinya apa? Hati kita merasa tenang. Bahkan orang-orang arif, para ulama sufi, orang itu wajib bersyukur kepada Allah tidak hanya berupa pemberian. Tetapi bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan bala. Bayangkan itu. Banyak orang sekarang pada ngeluh. Woi, pandemi COVID-19, kapan ini berakhir? Ya Allah, padahal bala bisa jadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kalau orang-orang tingkatannya asyakir, kata Imam Kusyairi, asyakiru alladzi yashkuru alal mawjud. Syakir itu mensyukuri atas sesuatu yang ada. Tapi asyakur, al-faul, orang yang ahli mensyukuri, orang yang banyak bersyukur adalah alladzi yashkuru alal mafqud, yaitu orang yang senantiasa bersyukur atas sesuatu yang tidak ada. Kalau golongan kita kan dapat duit bersyukur, enggak punya duit. Oh, justru ketika tidak ada ini yang harus kita perbanyak syukur. Justru ketika kita mendapatkan bala, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Sekarang ini pemerintah misalnya membuat aturan dengan istilah PPKM darurat. Ini adalah kenikmatan. Kita diperintahkan untuk banyak di rumah. Mungkin selama ini kita keluyuran kemana-mana. Lupa dengan anak, lupa dengan istri. Alhamdulillah. Dengan adanya PPKM darurat ini, para hadirin yang dimuliakan Allah, kita lebih banyak di rumah. Kehidupan kita ini semakin tenang. Yang penting hidup kita ini tenang, jangan gelisah. Sebab apa? Gelisah, al-wahmu, kata Ibnu Sina, nisfun minadda, sebagian dari penyakit. Tetapi kalau kita tenang, wal itmi'nanu, ketenangan itu adalah nisfun minaddawa, yaitu sebagian daripada obat. Nah, itu sebabnya mari minimal kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita mengucapkan terima kasih bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kalau kita ngaji di pesantren, diajari memaknakan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Artinya apa? Semua puji, baik itu puji qadim ala qadim, puji qadim ala hudus, puji hudus ala hudus, puji hudus ala qadim, itu semuanya adalah lillahi, miliknya Allah. Kita sering juga ditanya, apa kabar? Bagaimana beritanya? Kita tidak cukup hanya menjawab dengan kalimat kabarnya baik. Tidak cukup. Enggak boleh begitu. Kita harus menjawab alhamdulillah, keadaan kita ini adalah baik. Oleh karena itu, alhamdulillah bisa berbentuk verbal. Verbal itu ucapan alhamdulillah dengan lisan.
tapi bisa non-verbal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi kita ibadah kepada Allah, kita sedekah, kita banyak baca Quran, itu bagian dari bentuk non-verbal alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kita hanya bisa alhamdulillah, alhamdulillah, semua orang bisa. Tetapi bagaimana kalau kita ini hidup tenang? Tenang. Insya Allah inilah asyukru bil qalbi, mendapatkan ketenangan. Enggak pandang itu punya duit maupun tidak punya duit. Ada musibah atau tidak, insya Allah hati kita tenang. Rasa-rasanya hidup itu Masya Allah. Orang itu gelisah. Suatu ketika ada seorang wali. Ada seorang wali ya ditanya oleh wabah. Oi, kenalan dulu. Oh, saya si fulan. Kamu wabah ya? Iya. Kamu mau membawa wabah kemana? Membawa penyakit kemana? Oh, ke sana. Kira-kira 2 tahun. Siapa yang menjadi korban? Oh, banyak orang, sekitar 1000. Begitu selesai 2 tahun, ternyata yang meninggal 50.000. Ketemu lagi sama sang wali wabahnya, kamu sudah selesai. Menyebar penyakit iya, yang mati berapa? 50.000. Loh, dulu kan kamu ngomong hanya 1000, kenapa 50.000? Iya, sebetulnya yang meninggal karena wabah itu 1000, tapi yang lain karena merasa takut, merasa gelisah. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah sesuai dengan hakikat, yaitu supaya mendapatkan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifah wal fitana ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzzami wal korona wa min sayil asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif. Masya Allah ya, dapat ilmu baru nih kita nih ya. Dan baik, jangan lupa terus untuk mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita bersyukur maka sudah pasti Allah akan menambahkan rezeki kita ya. Dan baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat lagi kita akan membahas tentang berburu keberkahan pagi. Nah, Masya Allah, ini seru banget ya. Bersama guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Dalam Al-Quran, ucapan Bismillah merupakan kalimat pertama yang ada di setiap awal surat. Bismillah juga memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kata basmalah yang terkadang kita anggap sepele, ternyata memiliki keutamaan yang besar, yakni sebagai doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk senantiasa melindungi kita dari gangguan jin dan setan. Dalam sabda Rasulullah SAW pun, beliau mengatakan jika kalimat bismillah adalah penghalang bagi setan, penghalang antara mata jin dan aurat Bani Adam. Jika ada salah seorang dari mereka melepas pakaiannya, yaitu dengan membaca bismillah. Menurut penjelasan para ahli tafsir, setidaknya ada 4 makna yang terkandung dalam bismillah. Pertama, pada kata bi yang dikaitkan dengan kekuasaan dan pertolongan, di mana si pengucap memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan sempurna. Kedua, memiliki hubungan yang erat dengan prinsip la ilaha illallah, yakni dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab utama dalam semua tindakan. Itu mengapa kata basmalah harus didahulukan bagi setiap orang ketika ingin mengawali semua kegiatannya. Ketiga, mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang wajib ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat satu-satunya yang memiliki hak segenap pujian dan nama termulia yang pernah ada. Tatkala seorang muslim menyebut nama Allah dalam basmalah, berarti dia telah mendeklarasikan nama teragung di alam semesta ini. Keempat, menjadi sifat kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ar-Rahman dalam basmalah menjadi curahan rahmatnya secara aktual yang diberikan dunia kepada semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim adalah curahan rahmatnya di akhirat kelak kepada hambanya yang beriman. Itu tadi kekuatan dari lafaz bismillah. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Terima kasih Kaila. Kaila sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, aku menikmati banget loh tausiah-tausiahnya Kaila nih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Kaila terus bisa hadir bersama kita ya, Masya Allah. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti janji Ali tadi kita akan membahas tentang berburu keberkahan pagi. Keberkahan itu sangat amat luar biasa ya. Tidak ada yang bisa menandingi sebuah keberkahan. So pagi-pagi berburu berkah, langsung aja bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Izzah, salawat beserta salam akan senantiasa teruntuk dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempunyai daripada tema yang
sangat sederhana tapi punya dampak yang luar biasa. Yaitu bagaimana kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan waktu di pagi hari. Kenapa sedemikian rupa? Karena ternyata waktu pagi ini adalah waktu yang juga diperhatikan di dalam kita punya ajaran. Artinya di dalam Islam, di dalam syariat Islam, baginda Nabi besar Muhammad SAW memberikan perhatian tentang itu. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad SAW, saudara, beliau mendoakan umatnya di waktu pagi. Jadi Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah daripada umatku di waktu paginya. Ada apa gerangan dengan waktu pagi, saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah barang tentu waktu pagi hari ini juga merupakan salah satu waktu yang betul-betul harus diperhatikan oleh kita yang ingin mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sama kita tahu tentunya bahwa bukan berarti di waktu-waktu yang lain kemudian tidak terdapat keberkahan di sana. Tetapi sungguh pun demikian, kenapa waktu pagi tersebut diperhatikan oleh kita punya Nabi besar Muhammad SAW? Inilah indahnya Islam. Kenapa sedemikian rupa? Karena Islam itu juga berjalan daripada syariatnya sesuai sunnatullah. Orang-orang pada umumnya di waktu pagi itulah mereka memulai daripada aktivitas. Ya, untuk mencari daripada ma'isyah, kehidupan, nafkah, rejeki. Maka oleh karena itu, sholat duha penempatannya ada di waktu pagi pula. Dan sholat duha tersebut adalah sholat untuk kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan rezekinya. Makanya doanya sama kita hafal, terkhusus ibu-ibu dah biasanya nih paling apal banget sama yang namanya sholat duha dan doa sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika dan seterusnya. Ya Allah, kalau misalkan rezeki saya di langit turunin. Kalau misalkan jauh, ya Allah deketin. Kalau misalkan susah, ya Allah mudahkan. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk beraktivitas di waktu pagi. Dan betul-betul kita memperhatikan kepentingan di dalam keberkahan waktu pagi tersebut. Dalam apa namanya bisa saya sampaikan, yakni para sahabat juga, bahkan Nabi besar Muhammad SAW ketika memperhatikan waktu pagi ini, para hadirin yang sama dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau itu memulai waktu subuh, bahkan sebelum subuh. Ya, jam 2:30 itu bangun para ulama, orang-orang soleh, termasuk itu Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak beranjak daripada tempat zikirnya kalau belum terbit matahari. Kalau udah terbit matahari baru berhenti tuh di waktu pagi tuh zikirnya. Sampai-sampai dikisahkan ketika beliau berzikir, beliau sampaikan kepada budak. Itu ngomong-ngomong matahari udah terbit apa belum? Kalau misalkan dikatakan belum, terus kemudian dia mulai lagi. Setelah dia zikir tuh, melanjutkan lagi, tanya lagi, udah naik belum matahari tuh? Oh, matahari udah naik. Nah barulah kemudian beliau berhenti. Maka ada yang namanya sholat sunnah isyraq. Yaitu sholat sunnah setelah
matahari terbit. Jamaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perilaku-perilaku daripada orang-orang yang saleh. Baik dari Nabi besar Muhammad SAW sendiri, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, ya, para tabi'ut tabi'in, dan kemudian dilanggengkan oleh orang-orang soleh dari kalangan ulama-ulama istiqamah yang lain. Sehingga enggak pantas orang-orang yang beriman kalau tidak ada uzur. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kagak ada uzur, kemudian mereka meninggalkan daripada waktu-waktu yang membawa keberkahan. Sekarang contohnya nih, jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada. Orang Islam punya ajaran. Bang Ali ya, orang Islam punya ajaran sebagaimana yang dijelaskan sekarang ini. Bagaimana Nabi besar Muhammad SAW mementingkan waktu pagi. Tapi apa yang terjadi? Justru kadang-kadang orang yang di luar Islam yang mengamalkan itu semuanya. Kita subuh kadang-kadang belum bangun nih. Tapi orang-orang di luar Islam, jangan kata subuh, jam 3 udah siap-siap. Ngapain? Dia buat cari nafkah. Buat dagang. Dia udah buka toko. Mohon maaf saudara-saudara kita tuh yang keturunan Tionghoa tuh. Agamanya beda. Tapi kalau bicara rajin, pagi buta dia udah buka. Dia udah rapi-rapi. Makanya kadang-kadang kalau bicara kesuksesan gitu ya. Kita juga sebagai orang Islam, mohon maaf ini. Harus ngacak diri juga yang punya ajaran kita. Tapi kitanya nggak ngamalin. Itu yang jadi masalah. Sehingga yang kaya siapa, yang miskin siapa, tapi yang punya ajaran siapa, yang make siapa. Ini kan harus menjadi introspeksi buat kita semua hadirin. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian mengamalkan daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW tentang ini. Bagaimana kemudian Nabi besar Muhammad SAW melakukan aktivitasnya di pagi hari, para sahabat dan lain sebagainya. Sehingga kemudian mereka menjadi orang yang sukses lantaran betul-betul mereka menjalankan apa yang disampaikan dan dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi awali dulu tuh hari. Hari diawali dulu dengan yang namanya zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian habis itu cari nafkah dah. Bertebaran kita tuh di muka bumi. Cari rezeki. Kita yang punya usaha, buka tuh usaha dari pagi. Kalau misalkan itu kita lakukan, insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan daripada keberkahan di dalam hasil usaha kita. Berapa banyak orang-orang yang kaya, makanya nih para pemirsa nih orang barokah sama istidrot beda. Kalau dia barokah, pasti dia jalanin apa yang menjadi tatanan dan juga aturan serta apa yang disampaikan oleh ajaran syariat. Kalau istidroj, dia nggak ada keberkahan. Jadi beda tuh. Yang namanya barokah, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan tuh dengan apa? Yaitu dengan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada dua macam orang kaya. Orang kaya ada dua macam nih. Cuman yang satu, kita lihat nih orang sukses, dunianya hebat gitu ya. Tapi kemudian sholatnya enggak, ibadahnya boro-boro. Enggak ada taatnya kepada Allah, maksiatnya jalan terus, tapi duitnya ada. Jadi kaya bukan berarti barokah. Barokah insya Allah biar kata kagak kaya juga pasti manfaat. Manfaat buat apa? Buat hidupnya. Kenapa? Karena menjalankan apa yang menjadi tatanan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam ajarannya, saudara. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sahabat yang menjalani waktu-waktu yang diperintahkan, yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW, memulai harinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia bertebaran dan mencari nafkah, maka dia mendapatkan daripada kekayaannya. Dia kaya tapi berkah. Kenapa? Karena diiringi dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep yang diajarkan oleh Islam, konsep yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW
Sehingga sukses dunia bukan diukur dari banyaknya daripada uang, harta yang kita dapat. Tetapi kesuksesan itu juga diukur dapatnya daripada dunia. Tapi kemudian dunia tersebut mampu menjadikan dirinya bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan mendapatkan daripada definisi keberkahan itu, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, yakni ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin, jamaah dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Waktu pagi merupakan waktu yang betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian bisa kita lakukan aktivitas demi aktivitas yang bermanfaat dan bisa bernilai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amat sangat merugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan daripada hal ini. Tidak melakukan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak menjalankan apa yang kemudian diperintahkan dan menjadi sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kemudian pada akhirnya kita kalah dengan orang-orang yang ada di luar Islam. Kalau misalkan kita marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penempatannya amat sangat salah. Dosanya udah 2 kali lipat. Loh kenapa? Udah dikasih yang namanya ajaran, udah dikasih yang namanya apa ya? Ibaratnya rambu-rambu, tapi kita nggak ngelaksanain. Giliran kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kemudian kita mau, kita marahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan satu hal yang tidak pantas yang ada pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman. Oleh karenanya pembahasan dan tema pada kesempatan hari ini adalah tema yang amat sederhana, tapi ingat mempunyai dampak yang amat sangat luar biasa bagi siapapun yang menjalankan dan melaksanakan apa yang memang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, terima kasih guruku Al-Ustaz Abdul Rahman Jailani. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terima kasih masih bersama kami ya, karena tema yang selanjutnya ini sangat luar biasa. Kebodohan sumber dari keburukan. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustaz Syahdan. So, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Aduh, aku suka banget sama tema kali ini. Masya Allah nih ya. Kebodohan sumber dari keburukan. Makanya kita harus cerdas, harus pinter. Jangan sampai jadi orang yang bodoh. Langsung aja kita akan sikapi tema ini bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Ustaz Syahdan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang tidak menginginkan sebuah kepintaran? Manusia mana yang tidak mendambakan dan memimpikan sebuah kepintaran? Kenapa? Karena kepintaran, kecerdasan identik dengan kesuksesan. Sementara kesuksesan biasanya bersanding dengan kemuliaan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat tinggi-tinggi derajat orang-orang yang berilman dan orang-orang yang berilmu. Akan tetapi saudara, para pemirsa iNews di mana saja berada, siapa juga orang dan manusia mana yang ingin dan suka dibully? Yang ingin dan suka senang dicaci maki sebagai orang bodoh? Saya kira Bang Ali belum ada orang yang kayak gitu. Gak ada tuh kita lihat orang dibilang caci maki, dikatain, diejek bodoh. Terima kasih Mas. Sampai joget kegirangan, bahkan sampai bikin selamatan segala. Belum pernah. Mas, kenapa Pak? Ntar malam ke rumah ya, makan-makan. Ada apa Pak? Bapak naik jabatan? Enggak. Oh barangkali anaknya juara kelas? Enggak. Terus ngapain? Alhamdulillah keluarga saya sekarang bodoh semuanya. Kagak ada itu Bang Ali, bener gak? Iya. Gak ada satu manusia makhluk dimanapun yang suka diejek dengan sebagai orang bodoh. Tetapi saudara para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitanya, kenyataannya dalam kehidupan ini, banyak orang yang rela menjadi bodoh. Banyak orang yang nyaman di zona kebodohan. Bahkan banyak orang pintar menjadi bodoh dan membodohi banyak manusia. Saudara, saya punya cerita singkat. Suatu hari di kampung Kebon Kosong terjadi peristiwa yang menggegerkan dan menghebohkan. Pasalnya, karena ada seekor anjing yang mati. Yang menghebohkan Bang Ali bukan karena matinya anjing. Kalau matinya anjing, udah biasa. Tapi yang bikin geger dan heboh satu kampung, karena pemilik anjing itu minta anjingnya dikafani dan disolatkan. Coba itu. Resah masyarakat, bingung, terjadi pro kontra, menghangat situasi. Akhirnya kampung dusun itu memanggil kiai kondang terkenal di kampung itu Bang Ali. Singkat kata datang kiainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pemilik anjing yang dikafani ini? Kata kiai tersebut. Lalu menyeruak seorang laki-laki dari kerumunan. Saya kiai, kamu pemilik anjing yang dikafani ini? Iya kiai. Kenapa kamu sampai mengkafani anjing ini? Kamu bodoh sekali. Ini kan hanya seekor binatang dan di agama kita nggak diajarkan seperti ini. Bukan begitu kiai. Kenapa? Ini anjing berwasiat kepada saya kiai. Kamu bodoh lagi nih. Mana ada anjing berwasiat kepada kamu? Benar kiai. Bahkan nih anjing saya berwasiat. Siapa saja yang mau jadi imam nyolatin anjing saya disuruh ngasih orang itu 100 juta kiai. Beneran? Iya kiai. Ya kalau gitu cepetan disolatin. Panggil orang-orang semuanya. Aku siap jadi imam. Allahu Akbar. Bayangin. Para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang pintar saja. Karena materi, secuil jabatan, kepentingan dunia. Bisa jadi orang bodoh dan membodohi banyak manusia. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Inilah karenanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sangat mengecam orang-orang yang bodoh. Di dalam surat Al-Baqarah, kalau kita lihat ayat 175. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarad dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah. Fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Membeli kebodohan dengan kecerdasannya. Membeli azab Allah dengan ampunan Allah. Allahu Akbar. Mereka itu adalah orang-orang alangkah beraninya menentang api neraka.
Ada orang yang berani membeli kesesatan dengan menjual hidayahnya. Ada orang yang berani membeli kebodohan dengan kecerdasannya. Itulah makanya saudara, betapa kebodohan mengakibatkan keburukan, kejelekan, dan kerusakan yang fatal. Bukan hanya pada diri orang tersebut, tapi juga pada orang yang lainnya. Saudara, para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah menyebutkan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali kata-kata bodoh yang tersebar di dalam 17 surat. Ini artinya saudara, betapa kebodohan harusnya menjadi musuh kita bersama. Karena dia sekali lagi merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain dan lingkungannya. Para pemirsa iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Jurjani mendefinisikan kebodohan sebagai i'tiqadus syai' ala khilafi ma huwa alaih. Kebodohan itu adalah keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang menyelisihi kenyataannya. Inilah makanya saudara, mengapa orang Arab dulu dikatakan sebagai bangsa jahiliyah. Karena dia banyak memiliki keyakinan yang menyelisihi kenyataan. Adat istiadatnya, keyakinannya menyelisihi kenyataan. Kita tahu para pemirsa, dulu orang Arab sampai membunuh anak perempuan bayi hidup-hidup. Padahal kita tahu kenyataannya perempuan adalah mulia. Perempuan adalah sebagai penerus sejarah, penerus keberlangsungan manusia. Perempuan di mata Islam sebagai orang-orang yang mulia, bahkan simbol keindahan. Tapi orang Arab punya keyakinan kalau punya anak perempuan hina, bangsanya menjadi rendah. Karena itu begitu lahir anak perempuan, mereka langsung kubur hidup-hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mereka menyembah patung berhala. Kenyataannya patung adalah bisu, tuli, tidak bisa makan dan minum. Jangankan menolong orang yang menyembahnya. Dia sendiri gak bisa menolong apapun. Tapi ini disembah oleh mereka. Inilah yang disebut dengan bodoh. Kenyataannya banyak orang sekarang yang kelihatannya pintar tapi bodoh. Kita tahu Bang Ali dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu menzolimi orang dosa, memakan harta yang haram itu dosa, menyakiti orang dosa. Tetapi ternyata banyak yang korupsi. Betul. Betul. Ini bodoh. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Ali, saya tanya, lebih suka jadi orang kaya apa orang susah? Orang kaya atau orang susah? Iya. Aduh, mana ya guru? Orang kaya guru. Orang kaya. Iya. Padahal para pemirsa Bang Ali, Iya. orang kaya dengan orang susah sama-sama ibadah, masuknya lebih duluan ke surga 500 tahun. Ya Allah. Sekarang saya tanya, lebih suka orang susah apa orang kaya? Orang Tetap kaya aja orang kaya. Orang kaya masuk surga cepat. Orang saya masuk surga. Allahu Akbar. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus kenali sebuah kebodohan tersebut. Di antaranya adalah orang yang bodoh, orang yang seringkali menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri. Dia yang kesiangan terlambat masuk kantor, istrinya yang disalahin. Ya orang bodoh begitu tuh. Menyalahkan kesalahan sendiri kepada orang lain. Makanya Imam Syafi'i, beliau berkata untuk membedakan orang bodoh dengan orang susah, itu sederhana dan mudah. Apa itu? Kata Imam Syafi'i, al-aqilu idza akhta'a fatasa'afu. Orang yang cerdas jika salah langsung dia minta maaf, menyesali permohonan maaf, menyesali kesalahannya. Wal ahmaku idza akhta'a fatasalsafu. Orang yang bodoh ketika salah dia selalu berargumen.
dia selalu ngeles. Begitu kira-kira Bang Ali. Terima kasih para pemirsa iNews di mana saja berada. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syahdan. Masya Allah ya, nikmat sekali apa yang sudah diberikan oleh beliau kepada kita ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa nanti kita akan ada tanya jawab. Kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Sebagai seorang Rasul yang menjadi pedoman umat Islam di seluruh masa, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW menjadi hal yang sunnah untuk dilakukan. Salah satunya dalam hal makanan, dimulai dari adab hingga jenisnya, seperti makanan sehat yang menjadi favorit Nabi Muhammad SAW berikut ini. Di urutan pertama ada barley atau jali-jali. Adalah sejenis biji-bijian di mana orang biasa menyebutnya sebagai gandum yang dipakai untuk membuat sereal. Rasulullah SAW sangat menyukai jali-jali. Biasanya, jali-jali diolah dalam bentuk sup hangat. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwa jali-jali sangat penting untuk manusia. Biji-bijian yang satu ini kaya akan karbohidrat dan nutrisi lainnya. Dengan mengkonsumsi jali-jali dapat mengatasi demam. Di urutan kedua ada kurma. Sudah banyak yang tahu bahwa kurma merupakan makanan favorit Nabi Muhammad SAW. Kurma juga banyak tumbuh di Arab Saudi, bahkan memiliki berbagai jenis. Biasanya Nabi Muhammad SAW akan makan kurma setiap harinya. Kurma merupakan sumber energi, gula, dan serat yang baik. Di dalamnya juga mengandung mineral penting seperti kalsium, zat besi, potasium, magnesium, zinc, dan lainnya. Rasulullah SAW menempatkan kurma pada posisi yang spesial untuk dikonsumsi, utamanya ketika bulan suci Ramadan. Selanjutnya, di urutan ketiga ada buah tin. Buah tin menjadi salah satu buah yang dipercaya suci dan istimewa. Bahkan, buah tersebut dicantumkan dalam Al-Quran, yakni surat At-Tin, dan buah ini juga merupakan kesukaan Nabi Muhammad SAW. Khasiatnya juga telah dibuktikan lewat ilmiah, di mana buah ini baik untuk mengatasi sembelit dan ambeien. Nabi Muhammad SAW menyebut buah ini sebagai buah surga. Di urutan keempat ada anggur. Buah anggur memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, potasium, vitamin C, vitamin K, magnesium, dan tembaga. Anggur berkhasiat untuk mencegah radikal bebas, resiko kanker, hingga meningkatkan daya ingat. Karena khasiatnya, membuat Nabi Muhammad SAW menyukai buah anggur. Buah ini dapat berperan untuk memurnikan darah, memberikan kekuatan, dan menyehatkan ginjal. Dan di urutan terakhir adalah buah delima. Buah delima kaya akan nutrisi, di dalamnya terdapat kandungan vitamin C, antioksidan, serat, hingga anti radang. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, buah delima dapat membersihkan jiwa manusia dari semua kejahatan setidaknya selama 40 hari. Itu tadi informasi tentang makanan sehat yang jadi favorit Rasulullah SAW dan ternyata juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi pola hidup umat. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita akan masuk ke dalam segmen Tanya Jawab. Alhamdulillah, terima kasih atas semua pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan ada 2 pertanyaan yang sudah kita pilihkan. Dan yang pertama ini, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani. Ini dari Okdava. Pertanyaannya adalah, kenapa ya kalau azan subuh suka nggak kedengeran? Insyaallah ya. Ini nggak kedengeran apa ya, Bang, masih tidurnya? Suka nggak kedengeran. Terus kadang kalau begadang kuat, tapi pas azan ngantuk langsung tidur. Baik, guruku silakan. Ini pertanyaan ajib nih.
Iya para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pertanyaan yang pertama, kenapa ya kok kadang azan nggak kedengeran? Ini bisa beberapa faktor nih. Satu, karena mungkin jauh dari masjid, maksudnya jauh. Yang dua, kalau kagak kebluk tidurnya dia. Udah di antara dua aja itu. Ya, maka oleh karena itu kalau misalkan memang kita tidur, kan sekarang mah udah ada alarm di handphone. Pakai itu. Kalau perlu deketin tuh handphone tuh, nggak usah jauh-jauh, iya nggak? Dan juga ada alarm yang pakai suara azan bisa. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kadang-kadang kalau begadang kuat, giliran subuh ngantuk. Emang kerjaan iblis sama setan begitu. Kalau misalkan kita nonton bola semalam suntuk gitu kan, itu kuat kita tuh. Tapi giliran dekat waktu subuh aja dibikin ngantuk. Emang begitu modelnya. Nah oleh karenanya mesti ada Allahumma paksain wa usahain gitu kan. Iya. Jadi dipaksain jalan. Melek dipaksain melek gitu. Waktunya azan, waktunya subuh, kita berangkat deh. Tapi pasti deh, kalau kita ngambil air wudhu, kan emang udah begitu tuh ajarannya dalam agama tuh. Susah banget kalau misalkan kita mau bangun untuk ibadah, mau sholat. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah aja kan begitu. Tapi kalau kita udah bisa bangun, lepas tuh ikatan tuh setan. Berdiri, lepas lagi tuh yang kedua tuh ikatan. Terus kalau kita ngambil air wudhu, lepas dah tuh. Kita sholat enak. Lagi sholat juga belum tentu ibarat kata kagak ada gangguan nih para pemirsa. Masih ada yang namanya gangguannya. Makanya dalam Al-Quran ada tuh kan. Wailul lil musallin. Artinya orang yang sholat aja masih ada cikal bakal bisa celaka. Bagaimana istilahnya yang kagak sholat. Nah dalam hal ini yang ingin kita sampaikan adalah bahwa syaitan, iblis itu tidak akan pernah berhenti sampai kita selesai daripada ibadah kita. Jadi dari awal kita melakukan ibadah, mau ibadah itu udah setar tuh. Udah setar. Iblis tuh ngegoda. Berhentinya tuh kagak sampai terakhir kita diganggu. Bagaimana caranya? Enggak lulus nih orang ibadah. Kalaupun ibadahnya benar secara syariat, hatinya diganggu. Maka oleh karena itu kita perlu yang namanya tadi memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama syaitan bukan disuruh lawan. Tapi syaitan kita diminta untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak akan pernah mampu melaksanakan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, oleh karenanya adilnya Allah Subhanahu wa taala tuh begitu tuh. Ya, kita bisa masuk surga bukan karena amal kita. Kita mesti tahu diri. Tapi karena apa? Karena daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk neraka lantaran apa? Lantaran keadilan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk kemudian milih yang benar dan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku. Bener banget, handphone tempelin. Handphone juga ada snooze. Snooze itu kalau misalnya nggak keangkat nanti nyala lagi. Nah habis itu niat udah ya guru ya, Masya Allah ya. Baik, dan alhamdulillah kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Mohon guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Isam Zul Ma'arif. Mohon izin Ali bacain pertanyaannya ini dari @zain_zul. Ya Masya Allah ya. Kadang kalau kaget atau kesel, refleks bilangnya astaga. Nah gitu ya. Nah ini gimana ya hukumnya Kiai katanya. Astaga gitu kalau kaget dia. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini mengalami kondisi yang ya kesel, lalu agak gimana gitu ya. Tiba-tiba secara refleks kita mengucapkan kalimat yang kalimat itu
Di antaranya, kalau sudah membiasakan misalnya innalillahi atau astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, itu kalimat yang terbaik. Artinya itu memang diperintahkan di dalam agama, kita sering-sering menyebut kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu astagfirullah, bisa itu alhamdulillah, bisa la haula wala quwata illa billah, bisa innalillah. Lah ini ada yang menyebut dengan kalimat astaga gitu. Nah, astaga ini memang bahasa Indonesia. Jika ini bukan milik kalimat khusus agama tertentu, maka itu tidak mengapa. Artinya mubah, biasa-biasa saja. Tidak kok diharamkan juga tidak. Tetapi kalau memang niatnya memang minta ampun kepada Allah, mungkin karena bahasa itu sudah terbiasa, maka dilafalkan. Nah, oleh karena itu, tugas tokoh agama meluruskan kalimat secara khusus, misalnya astaga menjadi kalimat astagfirullah. Ya, supaya lebih enak, lebih mengena. Karena dalam bahasa Indonesia memang astaga itu kalau kita cari di kamus, itu memang padanannya memang dalam rangka hampir mirip dengan astagfirullah. Tetapi dalam pendekatan agama, kata astagfirullah itu tidak ada singkatannya. Ya, tidak ada singkatan-singkatan. Ya, memang ada bacaan-bacaan tertentu yang menjadi singkatan, misalnya hauqolah. Bacaan istirja. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu hauqolah la haula wala quwata illa billah. Lalu apa lagi? Banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita harus memilih kalimat yang sesuai dengan ajaran agama. Antara lain astagfirullahaladzim. Adapun kok orang ngomong astaga, astaga, ya tidak dosa. Apalagi kalau niatnya memang sama, yaitu minta ampun kepada Allah. Tapi kalau bisa jangan dibiasakan. Ada kalimat yang lebih baik yang digunakan dalam agama, yaitu kalimat astagfirullah. Insya Allah dengan beristighfar kita minta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guruku. Tuh udah jelas banget ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana ya. Karena sesaat lagi kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustaz Munawir Ngajir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan Masya Allah kita akan masuk ke dalam segmen khusus ngaji ceria nih bersama guru kita Ustaz Munawir Ngajir. Ngaji yuk, ayo. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bayyana rusdu minal ghayyi fis sirri wal a'lan. Wa manna alaina bil imani wal islami wal ihsan, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para bapak-bapak, emak-emak, encang-cingnya babe semuanya yang ada di rumah, insya Allah walaupun keadaan sedang pandemi seperti ini, tahajud binima mohon maaf karena saya dibuka maskernya karena memang nanti akan menyampaikan bagaimana cara mengeluarkan makhrajul hurufnya. Salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Semoga para pemirsa yang sedang sakit, yang sedang ruwet rumah tangganya, tentunya lagi banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bareng-bareng nanti mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Ya robbal. Robbal, Mak, ya Allah di rumah udah nungguin mulu ya. Alhamdulillah. Tahadus bin Emma, pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng ngaji. Bukan menggurui, kalau menggurui terlalu banyak ilmunya. Tapi kita bareng-bareng membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Bayyinah ayat yang kedua dan ketiga dan keempat insya Allah nanti ya. Namun sebelumnya kita memulai, tentunya saya tidak sendirian. Nah, saya ditemani oleh bintang tamu kita luar biasa yang akan kita sapa, yaitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. What's your name? Aji Ustaz. Hah? Aji. Oh, Adi. Adi Hidayat. Azi. Aldi. Aji. Aji. Oh, Aje. Oh, Masya Allah, namanya Aje. Jadi apa namanya, tasghir ya. Ya tadinya Adi jadi Ude kan. Adi ya? Aji. Masya Allah. Asli dari mana? Bojonggede Ustaz. Hah? Bojonggede. Bojonggede? Ya. Masya Allah, bukan Jawa asli Betawi? Bukan. Bukan. Sunda sih saya. Hah? Sunda. Ya. Oh, kumaha daramang? Dama. Alhamdulillah. Masya Allah. Si Aje, sekarang kita mau ngaji bareng-bareng ya. Saya bukan ngajarin, tapi ngaji bareng-bareng. Kalau memang nanti ada kekurangan di rumah maupun di kita bareng-bareng ngaji ya, insya Allah. Namun sebelumnya para pemirsa, kita mulai akan dibacakan terlebih dahulu oleh saudara Aji. Adi. Ardi. Aji. Ya. Aji, Masya Allah. Enggak, masalah ini lagi pandemi begini kan ya. Kudu harus banyakin baca Quran ya. Oke, silakan Bang Adi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pemirsa, anak muda, masih muda, baca Al-Qur'annya luar biasa ya. Nah, tinggal ketartilan ya. Harus tartil dan juga makhrajul hurufnya kudu yang tepat. Kalau misalkan nanti nggak tepat, arti pun juga akan berbeda. Ya kan? Ya, Masya Allah. Si Adi ini kesehari-harinya di rumah ngajar anak-anak atau bagaimana? Enggak Ustaz. Ngajar juga? Enggak. Oh enggak? Enggak. Cuma hobi aja. Oh belajar Hobi begitu. baca, Masya Allah pemirsa. Masih mau belajar, alhamdulillah. Nah pemirsa, yuk kita bareng-bareng. Tadi sudah kita baca oleh Adi ya. Aji. Iya. Iya Aji. Tadi dibaca oleh Aji. Alhamdulillah. Ini ada cuman sedikit keceklak gitu ya. Tadi di huruf hamzah dibaca ain, kan begitu ya. Nanti pemirsa kita bareng-bareng bersama kita teliti ya, insya Allah. Oke. Si Aji udah punya mama belum? Udah. Alhamdulillah. Kalau nggak punya nggak lahir ya. Yuk kita masuk ke itu nada satu saja. Insya Allah pemirsa yang ada di rumah pun juga insya Allah gampang ngikutinya ya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nada kayak yang di Mekah. Sudes segala macam-macam ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3.
Bismillah. Ulangi lagi. Berdesis pemirsa. Sasi susas. Ayo 1, 2, 3. Sasi susas. Nah pemirsa, kalau itu mah masih mudah ya. Beda nanti kalau huruf A-nya yang susah gitu kan. Nah pemirsa, yuk kita lihat Al-Qur'annya surah Al-Bayyinah ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. 1, 2, 3. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Masya Allah, pemirsa, ini di sini ada kalimat minallah. Kalimat minallah ini harus dibaca tafkhim. Tafkhim, oke. Ya, dibaca Takhib. tafkhim. Tafkhim itu artinya Tepat. tebal, Tebal. ya. Dibaca tebal. Nah, kalau tebal ini ketika lafal jalalah atau lafal Allah diiringi oleh harokat fathah. Nih di sini ada harokat fathah. Kemudian bertemu dengan lafal jalalah atau lafal Allah, maka dihukumi bacaan tafkhim. Dibaca tebal. Nah, tidak boleh dibaca nih minallah, nggak boleh. Harus o ya. Minallah, minallah. Coba si Aji ya. Minallah. Minallah. Ulangi lagi. Minallah. Allah. Allah. Nah, kadang-kadang kan orang yang muadzin itu kan kalau azan Allah kan begitu kan? Harus di situ ditekan terlebih dahulu karena ada lafal jalalahnya. Di sini ada tasdidnya nih, ada tasdidnya. Maka ketika diiringi oleh harokat fathah atau domah, maka dibaca tafhim. Kecuali diiringi oleh harokat kasroh yang di bawah. Contoh misalkan Bismillah, Bismillah, itu dibaca taraklik, dibaca tipis. Bismillah. Coba dengan pemirsa. Aji, 1, 2, 3. Bismillah. Ulangi lagi. Bismillah. Bis. Nah, sinnya kudu berdesis ya, hames ya. Oke. Kemudian di sini ada lafal suhufam, tanwin bertemu dengan huruf mim. Oke. Nah, tanwin bertemu dengan mim. Nah, di sini dibaca idgham Biguna. Biguna. Idgham artinya masuk, gunah adalah berdengung. Tempatnya di mana pemirsa? Khaisum, di hidung. Ya, di hidung. Nah, di sini kaidahnya di dalam kitab Hidayatus Sibyan, di situ dijelaskan wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Mohon maaf ya. Ya maksudnya kalau biar pemirsa di rumah juga ngeliatin terus Ji ya. Benar. Alhamdulillah, jadi ikut bareng Haji. apalagi lagi pandemi begini kan. Iya. Harus banyakin baca Quran. Al-Quran itu kan bacaan ya kan. Qara'a yaqra'u Qur'anan berarti sumbernya bacaan yang mendapatkan pahala kita untuk nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung dialog dengan Allah kan gitu. Suhufam, tanwin bertemu dengan mim dibaca idgham Gunah. wa ghunnatun. Ya seperti itu kan. Terus kemudian di situ ada mutahharah. Terakhir ada namanya tak marbutoh. Apa, Bu? Tak marbutoh. Nah, ini tak marbutoh. Marbutoh. Oke. Nah, tak marbutoh ketika diwakafkan, nih pemirsa, kalau ketika diwakafkan maka kembali kepada hak. Nah, hak di sini itu biasanya dikatakan namanya hak kinayah. Idiom
Artinya sesuatu yang tidak bisa diceritakan, kan begitu ya? Masya Allah. Nah, suhufam tanwin ketemu mim. Berarti dibaca idgham bihuna. Pemirsa tahu kan itu bihuna kan? Iya, nanti lanjutkan lagi. Terus kemudian ayat yang berikutnya. Fiha itu lafal fi-nya dibaca panjang. Karena ada huruf madnya. Pemirsa, yuk kita baca ini namanya bacaan mad. Oke? Ya, ini mad. Oke. Karena huruf mad ada tiga. Alif, wawu mati, ya mati. Fiha. Nah, ini namanya mad asli atau mad tobi'i. Ini namanya mad asli. Nah, kemudian haknya di sini dibaca mad juga. Kutubung. Nah, tanwin di sini ada tanwin nih. Ketemu dengan qaf, maka dibaca ikhfa, dibaca samar. Yuk, baca dengan pemirsa di rumah. Fiha kutubun qayyimah. 1, 2, 3. Fiha kutubun qayyimah. Oke. Kalau si Aji kepingin nada yang berikutnya, nada ganti lagi ya, biar nambah seninya ya. Mama. Coba 1, 2, 3. Mama. Mama ya Allah. Lah kalau di lafal basmalah nih. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Febranya cengkoknya belum jadi pemirsa. Cengkoknya belum jadi. Ibarat orang nyanyi itu Febranya belum ada, ya enggak? Yang misalkan contoh lagu Tuhan. Nah, begitunya belum ada tuh. Ya. Nah, makanya masuk ke dalam ayat yang ketiga di dalam surah Al-Bayyinah. Fiha 1, 2, 3. Fiha. Ulangi lagi. Fiha. Kutubun qayyimah. 1, 2, 3. Kutubun qayyimah. Nah, pemirsa, ini depan ada huruf kaf. Yang kedua, kata yang kedua? Pertamanya ada huruf qaf nih. Nah, makanya harus dibedakan antara kaf dengan qaf, ya. Kutubun qayyimah. 1, 2, 3. Kutubun qayyimah. Ulangi lagi. Kutubun qayyimah. Qayyimah. Ulangi. Qayyimah. Ini kudu disiakut dulu ya. Harus bisa huruf qaf. Kokiku kok. Nah, ini pemirsa, ketika mengucapin huruf qafnya inilah kokiku kok. nyeklok. Kiu. Iu. Nah, itu kiu bisa. Pemirsa, kalau kiu bisa, kita bagi 4 ya kan. Masya Allah. Makanya kalau saya punya syair di rumah begini. Molimoh itu larangan agama, juga jadi larangannya negara. Singkirkan karena itu dosa yang akhirnya menjadikan hidup sengsara. Allahumma sholli wa sallim ala. Begitu. Masya Allah. Nah, pemirsa biar di rumah juga sambil ngaji tapi sambil berseni ya. Benar. Allah. Qayyimah. Perhatikan pemirsa, ini juga ada tak marbutohnya. Dan juga di sini ketika waqaf maka kembali kepada huruf H. Contoh. Hayya 'alas shalah. Nah, boleh? Nggak boleh? Hayya 'alas sholat. Begitu. Paham ya, Ji ya? Ya. Alhamdulillah. Ini kalau tiap hari ngaji begini terus nambah bodoh ya. Bodohnya malah nggak hilang-hilang karena masih banyak yang perlu diketahui. Iya. Iya nggak? Iya. Iya kan? Makanya orang ngaji bukan nambah pintar, nambah bodoh. Pemirsa,
orang ngaji itu bukan nambah pintar tapi nambah bodoh. Karena apa? Banyak yang ilmu yang belum kita ketahui. Ya, makanya yuk bareng dengan pemirsa yang ada di rumah. Fiha kutubun qayyimah. 1, 2, 3. Fiha kutubun qayyimah. Oke, pemirsa, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat kita semuanya. Amin. Ya, Haji ya. Mudah-mudahan kita akhiri yaitu dengan nada romul ya, nada penutup. Fiha kutubun qayyimah. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita diberikan rahmat oleh Allah. Dengan Al-Quran kita mendapatkan hidayah dari Allah. Dan semuanya amalan dan perbuatan hari ini insya Allah menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa sampaikan. Ini hari ini menyampaikan yaitu hak tak marbutoh dan juga lafal jalalah ketika dihukumi hukum tafhim dan juga tarqiq. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya yang akan datang, mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guruku Ustaz Munawir Ngacir ngaji ceria. Masya Allah ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kebodohan dalam bahasa Arab adalah berasal dari kata jahila yajhalu jahalatan. Sebetulnya selain dari kata jahala juga berasal dari kata khoruko, yahruku khorokotan. Khoruko seakar kata dengan khoroko. Bedanya hanya domah dengan fathah. Uniknya saudara, di dalam bahasa Arab jika memiliki akar kata yang sama, dia secara filosofis mengandung kesesuaian dan berkaitan erat. Khoruko artinya bodoh, khoroko artinya kerusakan. Maka siapapun yang memiliki sifat dan sikap bodoh, maka dia membawa kerusakan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Maka mari kita belajar untuk merubah dari kebodohan menjadi kecerdasan. Lebih baik kita tahan lelah belajar, ketimbang kita menanggung perihnya kebodohan. Terima kasih. Saudara hadirin, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mengingatnya kapanpun, dimanapun, tanpa terbatas dengan waktu. Walaupun memang kita akui bahwa pada kesempatan kali ini tema kita merujuk kepada keutamaan berzikir daripada di waktu pagi. Akan tetapi secara umum bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haruslah menjaga daripada setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli mahif yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najati minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Syamsul Ma'arif, Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Syahdan, dan tentu saja Ustadz Mawir Ngacir. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan acara ini. Kembali lagi Ali ingin menghimbau tetap jaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Saya Ali Zainal Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya